sepi. Baru 2 orang. Belum ada yang bergabung juga. Oke. Belum ada yang bergabung. Baru 1 orang. Nana. Masih sepi. Masih sepi. Masih sepi juga. Oke, biar nggak ngekrik, Devi mau tanya nih, bagaimana sih kabar teman-teman semua? Masih betah di rumah nggak? Yang pastinya ada rasa bosan ya, nggak bisa kemana-mana, harus berdiam diri di rumah terus. Pada kesempatan ini Devi akan bedah buku online, Suara Saking Bali. Oke, baru 7 orang. Baru 7 orang yang bergabung. Sepi sekali. Swastiastu Bapak Putu Supartike. Bapak mohon izin, Devi hari ini ingin bedah buku Bapak. Mohon izin Bapak. Mohon maaf nanti jika penyampaiannya kurang dan banyak sekali ada kekurangan seperti itu. Oh iya, untuk teman-teman semua tetap semangat ya di pandemi COVID-19 ini. Jadi semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita semua dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Dan tak lupa juga Devi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi saudara kita umat muslim semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Putar lagi deh volumenya. Oke deh Arya. Ari yang di Tukadi. Ada sinyal itu Ri. Mohon maaf juga kalau penyampaiannya sangat kurang dan sedikit tergesa-gesa dan banyak kata-kata yang seperti itu, karena ini merupakan live pertama Devi. Sebelumnya Devi nggak pernah live-livean seperti itu, jadi mohon maaf jika nanti agak gugup.
Oke, sudah berjalan berapa menit ya? 6 menit. Dimulai saja. Bagaimana teman-teman? Dimulai saja. Sudah berjalan 7 menit. Masih sedikit yang bergabung. Kebetulan juga teman Devi di Facebook juga nggak terlalu banyak, jadi mungkin sedikit sekali yang bisa bergabung. Kita mulai saja ya mungkin ya. Kita mulai mungkin. Masih ada baru 6 orang yang bergabung. Kita mulai, teman-teman, atau menunggu? Oke, kita mulai saja ya, sambil jalan. Jadi untuk yang bertanya bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, langsung saja. Bedah buku, kita mulai. Buku ini berjudul Joget lan Bojo Blue Ani Setate Ngantiang Ulungan Bulan Rikale Bintangi Mekacakan di Langit. Nah, buku ini merupakan sebuah karya dari seorang pengarang muda, Bapak Putu Supartike. Beliau lahir di Desa Selumbung, Karangasem, Bali pada tanggal 16 Juni 1994. Jadi bapaknya masih sangat muda ya. Kemudian banyak sekali karya-karya sastra yang dilahirkan beliau, baik itu berupa puisi, cerpen maupun karya sastra lainnya. Nah, pada tahun 2017 beliau mendapat Rancage, di mana penghargaan tersebut diberikan kepada beliau yang telah ikut berjasa dalam pengembangan bahasa dan sastra daerah melalui Suara Saking Bali ini. Nah, buku ini juga memenangkan sayembara Gerip Maurib yang dipelopori oleh Pustaka Ekspresi. Nah, jadi sudah tidak diragukan lagi kenapa buku ini menjadi bahan bacaan yang wajib dan sangat menarik untuk dibahas seperti itu. Mohon maaf terjeda sedikit tadi, ada telepon. Oke, kita lanjut saja. Nah, mungkin itu sedikit cerita tentang beliau, pengarang Bapak Supartike. Oke, kita lanjut ke bedah buku. Nah, oke. Dari covernya yang pertama di judul buku ini. Nah, judul bukunya Joget lan Bojo Blue Ani Setate Ngantiang Ulungan Bulan Rikale Bintangi Mekacakan di Langit. Nah, judul buku ini memang sedikit agak panjang dan mungkin bagi teman-teman yang sekilas membaca judul buku ini akan bertanya-tanya seperti itu. Kenapa Joget lan Bojo Blue menantikan jatuhnya bulan di saat bintang-bintang bertaburan di langit, seperti itu. Nah, setelah Devi baca buku niki, baca keseluruhan dari buku ini, menurut Devi pribadi, judul bukunya diambil dari beberapa judul cerpen dalam buku ini yang kemudian digabung menjadi satu sehingga menghasilkan judul seperti ini. Nah,
seperti kata joget. Kata joget ini diambil dari cerpen yang berjudul Seke Joget Ani Melajah Apang Sekane Setate Laku. Nah, kemudian kata bojog diambil dari cerpen yang berjudul Indek Bojog di Desane Dini Ani Ngainang Wargane Takut. Kemudian Ani setate ngantiang ulungan bulan rikale bintai mekacakan di langit. Nah, kalimat itu diambil dari cerpen yang berjudul Alih Tiang Rikale Bulani Ngenter Lan Bintangi Mekacakan di Langit. Nah, jadi menurut Devi judul buku ini diambil dari beberapa judul, diambil kata dari beberapa judul cerpen dalam buku. Nah, di sini Devi akan mencoba untuk mengartikan apa sih maksud dari judul ini gitu. Ini menurut persepsi atau pandangan Devi pribadi, yakni joget dan bojog luwe tersebut, mohon maaf agak gugup Devi, nggak pernah live soalnya. Oke. Jadi judul ini atau Devi fokuskan pada ngantiang ulungan bulan rikale bintangi mekacakan di langit. Nah, kata ngantiang ulungan bulan memiliki arti bahwa menunggu sesuatu yang mustahil terjadi gitu, dimana sesuatu itu kemungkinan terjadinya itu sangat mustahil atau tidak akan mungkin terjadi, seperti itu. Nah, kemudian rikale bintangi mekacakan di langit. Nah, itu memiliki arti bahwa di saat pilihan itu berada di hadapannya, seperti itu. Nah, intinya jadi seorang yang mengharapkan sesuatu yang itu kemungkinan terjadinya itu sangat mustahil atau tidak mungkin terjadi di saat berbagai macam pilihan ada di sekelilingnya, seperti itu. Nah, lanjut, di covernya juga ada gambar joget dan gambar monyet. Nah, di sini sangat menarik, bojognya, mohon maaf, monyetnya diberikan pita pink di atas kepalanya yang menandakan bahwa monyet ini merupakan monyet betina, seperti itu, sesuai dengan judulnya Bojog Luwe. Nah, gambarnya juga dibuat seperti lukisan, jadi sangat menarik minat pembaca, seperti itu. Nah, kemudian buku ini diterbitkan oleh Pustaka Ekspresi pada tahun 2017 dan buku ini memiliki tebal halaman 110 halaman. Nah, 110 halaman yang mana kalau dibaca seharian juga bisa, atau 1-2 hari lah, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke penilaian secara umum tentang buku ini. Yang pertama, tema. Nah, jadi dalam buku ini terdiri dari 16 judul cerpen berbahasa Bali. Nah, secara keseluruhan, cerpen-cerpen dalam buku ini mengangkat tentang fenomena sosial masyarakat yang terjadi saat ini, seperti itu. Nah, ada beberapa cerpen yang temanya tentang konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, yang pertama ada cerpen yang berjudul Api Ani Ngabar-abar di Umahne Wayandane. Nah, dalam cerpen ini menceritakan tentang sengketa kepemilikan tanah dari Wayandane dengan masyarakat desa setempat, yang mana sengketa ini dimenangkan oleh Wayandane. Nah, kemudian masyarakat yang tidak terima dengan keputusan itu kemudian datang ke rumah Wayandane dan
membakar rumah Wayandana. Nah, di sini menurut Devi, pengarang berhasil dalam mengajak pembaca seolah-olah ikut merasakan situasi yang sangat mencengkam yang dialami oleh Wayandana, di mana dia berada di rumah yang rumahnya itu dibakar oleh penduduk seperti itu. Jadi dia antara takut, kemudian cemas, apa yang akan saya lakukan, seperti itu. Jadi benar-benar masuk dalam situasi seperti itu. Kemudian cerpen yang berjudul Di Beten Langit Tigalang Ilu Setate Mepelisahan. Nah, dalam cerpen ini menceritakan tentang, mohon maaf, seksualisme. Nah, seperti itu. Di mana cerpen ini menceritakan tentang perbedaan yang terjadi pada perempuan kecil yang hendak dewasa seperti itu. Nah, di mana pada saat kecil ia senang bermain kuda-kudaan sama orang tuanya, sang ayah. Nah, ketika menginjak dewasa, hal yang sama pun dilakukannya, tetapi yang melakukannya dengan orang lain yang dipanggilnya pacar atau kekasihnya, seperti itu. Nah, kemudian isen kenehne wayan jape ngelawan keramu Banjar. Nah, ini juga sangat menarik, di mana hal ini sering terjadi di masyarakat. Cerpen ini menceritakan tentang tokoh wayan jape yang menolak atau melawan kebijakan yang telah diambil atau keputusan yang telah disepakati oleh masyarakat agar istilahnya menyumbang untuk dapat memperbaiki bangunan sekolah yang rusak. Nah, di ending pada saat tahun ajaran baru, kemudian sekolah sudah berhasil diperbaiki, beliau mendaftarkan anaknya bersekolah di sana, seperti itu. Jadi bisa dibilang wayan jape ini adalah orang yang istilahnya bisa dibilang medaya, seperti itu. Tidak mau ikut repot, tetapi ingin menikmati hasilnya juga, seperti itu. Nah, kemudian anak lo ani mejujuk di dur abingi. Nah, cerpen ini menceritakan tentang percobaan bunuh diri yang hendak dilakukan oleh perempuan karena himpitan ekonomi yang dialami oleh keluarganya. Oke, lanjut ke tema selanjutnya, yakni tema tentang keluarga. Nah, di tema tentang keluarga ini ada cerpen yang berjudul Ujan Ani Melakar Ajieh Peninggalan. Nah, di sini menceritakan tentang kesedihan seorang anak yang kehilangan kedua orang tuanya. Nah, kemudian ada cerpen Leuh Sekar lan Satuane Rikale Hujane Bales Tusing Dadi Tanggehang. Nah, di sini menceritakan tentang seorang anak perempuan, mohon maaf, yang diperkosa oleh ayahnya sendiri. Nah, karena ia merasa depresi, akhirnya ia memutuskan untuk memutuskan untuk gantung diri atau mengakhiri nyawanya. Nah, kemudian Munyen Sangihan di Beten Bulani. Nah, ini menceritakan tentang dendam persaudaraan atau amarah dari tokoh wayan Ranten karena sang ayah yang diperlakukan semena-mena oleh saudaranya hingga sang ayah meninggal, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tema tentang percintaan nih, bagi teman-teman semua yang sedang sedang di masa-masa cinta-cintaan, seperti itu. Ada cerpen yang berjudul Alih tiang rikale bulani ngenter lan bintangin mekacakan di langit. Nah, pada cerpen ini menceritakan tentang janji sepasang kekasih untuk bertemu di malam hari ketika bulan bersinar terang
dan bintang bertaburan di langit. Nah, kemudian cerpen yang berjudul Loh Sekar sakit hati lan isen kena tiangi ani tusing dadi tambakin. Nah, di sini menceritakan tentang seorang pemuda yang jatuh hati kepada tokoh yang bernama Loh Sekar. Nah, kemudian cintanya itu ditolak oleh Loh Sekar dan keluarganya. Nah, karena pemuda ini merasa direndahkan atau sakit hati, jadi pada saat malam hari Loh Sekar berjalan sendiri, kemudian ia dalam kondisi mabuk, akhirnya ia melakukan sesuatu yang sangat menyakiti hati dan diri Loh Sekar, yaitu memperkosanya. Kemudian cerpen yang berjudul Anak Muani Ani Bangun Jam 2 Semengan. Nah, ini juga merupakan cerpen yang menceritakan tentang sepasang kekasih yang berjanji akan bertemu kembali di rumah sang wanitanya, seperti itu. Mungkin sedikit-sedikit saja atau inti-inti ceritanya saja yang Devi bahas atau Devi terangkan, seperti itu. Lanjut ke tema selanjutnya, yakni mitos atau mungkin dapat dikatakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau di luar nalar, atau di luar logika, seperti itu. Yang pertama ada cerpen yang berjudul Indek Bojok di desane di Indek Bojok di desane dini ani ngaenang wargane takut. Nah, di sini menceritakan tentang seekor monyet atau bisa dikatakan sebagai monyet jadi-jadian, seperti itu, yang sangat meresahkan warga. Kemudian ada cerpen yang berjudul Rerincikan Tiangi di Tengah Basang Mimini. Nah, di sini menceritakan tentang keinginan seseorang jika ia nantinya lahir ke dunia. Nah, istilahnya dia dapat mengatur kehidupannya, seperti itu. Nah, di sini sudah jelas sekali menggambarkan bahwa dikatakan ini di luar nalar, gitu. Bagaimana tidak? Jadi nggak mungkin ada seseorang yang dapat merencanakan kehidupannya mendatang semasih ia berada di dalam kandungan, seperti itu. Nah, kemudian cerpen yang berjudul Tiang Lakar Satil Ngantiang Dini ya Diastun Sing Ade Semengan Wiadin Sanje. Nah, pada cerpen ini menceritakan tentang kekaguman kepada seorang laki-laki. Nah, namun yang kagum ini bukan seorang perempuan atau wanita, melainkan di sini diceritakan sebuah pohon ketapang, seperti itu, yang mana tidak akan mungkin terjadi sebuah pohon ketapang mengagumi seorang laki-laki atau manusia, seperti itu. Kemudian lanjut ke cerpen selanjutnya yang berjudul Ape Ani Mekade Langite Kelangan Bulan. Nah, di cerpen ini menceritakan tentang dua orang teman yang sering bermain bersama. Nah, dan yang dimainkan itu adalah bulan, seperti itu, yang dimana rasanya tidak mungkin ada orang yang dapat memainkan bulan, seperti itu. Oke, lanjut ke tema selanjutnya. Nah, tema selanjutnya yakni tema tentang kesenian Bali atau tradisi kepercayaan masyarakat Bali. Nah, di sini ada cerpen yang berjudul nih, yang pertama Joget. Seke joget ani melajah apang sekane setatelaku. Nah, di sini menceritakan tentang keadaan Seke Joget dengan tetap mempertahankan pakem joget yang sebenarnya, seperti itu. Kemudian kian lama Seke Jogetnya itu kian sepi peminat, seperti itu, karena banyaknya
karena muncul suka joget-joget dengan gerakan-gerakan yang terbilang berani seperti itu, ada goyangan-goyangannya seperti itu. Nah, kemudian suatu hari ada seseorang yang penyewa suka joget tersebut. Nah, singkat cerita, pada saat hari hanya pada saat joget itu pentas, tiba-tiba joget itu tariannya keluar dari pakem joget yang sebenarnya, mulai dia ada gerakan-gerakan yang kurang baik seperti itu, ada goyangan-goyangan seperti itu. Jadi membuat kecewa si penyewa ini, sehingga acaranya itu dibubarkan seperti itu. Dan yang terakhir ada cerpen yang berjudul Dina Anu Ani Paling Bahagia di Hidup Tiangi. Nah, di sini ceritanya sangat dalam sekali, di mana menceritakan tentang kebahagiaan seseorang itu, kebahagiaan seseorang atau kebahagiaan tertinggi, kebahagiaan hakiki seseorang, yakni di mana ia meninggal dunia. Jadi dengan kata lain, kebahagiaan orang itu, kebahagiaan hakiki orang itu tidak diukur dari seberapa materi yang ia punya, melainkan kebahagiaan yang dimaksud adalah ketika ia dapat melepaskan diri dari keterikatan duniawian seperti itu. Oke, lanjut ke tokoh dalam buku ini. Nah, tokoh dalam cerpen ini keseluruhan menggunakan manusia sebagai tokoh utamanya. Nah, namun ada salah satu cerpen yang sangat unik, di mana menggunakan sebuah pohon ketapang sebagai tokoh utamanya, yakni di cerpen yang berjudul Tiang Lakar Satio Ngantiang Dini Yadiastun Singade Semengan Wiadin Sanje. Nah, ini membuktikan bahwa pengarang memiliki kreativitas atau imajinasi yang tinggi dalam menciptakan dan menampilkan sebuah tokoh seperti itu. Kemudian lanjut ke penokohan. Nah, penokohan dalam buku ini, pengarang dalam hal ini menampilkan watak tokoh lebih banyak atau dominan dari narasi yang dibuat oleh pengarang sendiri. Nah, misalnya pada cerpen yang berjudul Di Beten Langite, berjudul berjudul Di Beten Langite Galang Ilus Tate Meplisahana. Di sini diceritakan atau penggambaran watak tokoh dengan narasi yang dibuat oleh pengarang sendiri. Nah, misalnya di kutipan Ipidan ilu selesai mempelalian jaran-jaranan ngajak bapani, nanging anijani ilu subuh bani ngelawan bapan iluhe. Nah, kemudian juga di kutipan jani ilu subuh bani mobogin memin iluhe. Nah, kemudian jek nyansan gede ilu tusing tain rungu teken teramu. Jadi di situ digambarkan watak tokoh dari iluh ini. Nah, kemudian kita bahas ke sudut pandang. Nah, dalam buku ini pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga dan sudut pandang orang pertama. Nah, di mana sudut pandang orang ketiga ini menggunakan nama tokoh untuk menceritakan sebuah cerita. Nah, seperti tokoh Wayan Jape, kemudian Elu Sekar, Wayan Dane, Mangku Puger dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini
di sudut pandang orang ketiga ini, pengarang memposisikan diri sebagai orang ketiga. Ibaratnya si pengarang menceritakan kisah orang lain seperti itu. Nah, ada pula beberapa cerpen yang menggunakan sudut pandang orang pertama, di mana pengarang bertindak sebagai pelaku utama. Nah, dengan sebutan tiang atau aku. Nah, itu ada pada cerpen Alih tiang rikale bulane ngenter lan bintangi mekacakan di langite, kemudian rerincikan tiangi di tengah basang mingini, kemudian tiang lakar sati ngan tiang dini ya diastun sing ada semengan wiadin sanje. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian lanjut ke alur. Nah, alur yang digunakan pada kumpulan buku ini, pada cerpen-cerpen dalam kumpulan buku ini menggunakan ketiga alur yang ada, seperti alur maju, mundur, alur campuran. Nah, misalnya pada cerpen Api Andi ngabar-abar di umane wayan daneng. Nah, sini menggunakan alur mundur. Nah, di mana dalam ceritanya Wayandane ingat tentang kejadian yang pernah dialaminya. Nah, setelah itu baru diceritakan kejadian apa sih yang dialami oleh Wayandane pada waktu itu. Nah, kemudian adapun yang menggunakan alur campuran seperti cerpen yang berjudul Alih tiang rikale bulane ngenter lan bintangi mekacakan di langite. Nah, di mana dalam cerpen ini di awal menceritakan tentang keadaan pada saat kejadian. Nah, kemudian berbalik kembali menceritakan tentang kejadian terdahulu, di mana kenapa sih kejadian itu bisa terjadi seperti itu, dan kembali menceritakan keadaan yang sedang terjadi sekarang. Nah, sehingga dalam membaca cerpen ini pembaca harus benar-benar memahami isi dari cerpen ini seperti itu, agar tahu apa maksud dari cerpen ini, agar terkesan tidak ambigu seperti itu. Kemudian ada cerpen yang menggunakan alur maju, seperti Isen kenane wayan Japeng ngelawan Krama Banjar. Nah, di sini jalan ceritanya tuh lurus dari awal hingga akhir cerita seperti itu, datar dan sangat jelas seperti itu. Kemudian terakhir kita berbicara tentang ending. Nah, berbicara tentang ending, jadi kebanyakan dari cerpen-cerpen dalam buku ini endingnya itu menggantung atau tanpa penyelesaian yang jelas. Misalnya pada cerpen Munyen Sangihan di Beten Bulani yang endingnya menggantung. Ya, di akhir cerita hanya diceritakan wayan Ranten yang sedang mengasah mengasah kelewangnya seperti itu. Jadi jika diibaratkan menonton TV, ketika adegan si Wayan Ranten sedang mengasah mengasah kelewangnya gitu, seperti itu, tiba-tiba tamat tuh. Jadi benar-benar dibuat gregetan seperti itu. Yang di awal pembaca memiliki persepsi seperti ini, kemudian dibantah dengan ending yang tidak terduga seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Devi sampaikan. Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Ada pertanyaan? Oh ya, alasan kenapa buku ini wajib menjadi bahan bacaan dan Devi tertarik untuk membahasnya karena
Buku ini merupakan bahan bacaan yang sangat menarik, ya, dimana seperti tadi yang sudah Devi jelaskan, banyak sekali tema-tema yang diangkat dalam buku ini, seperti itu. Jadi ketika membacanya kita tidak bosan dan monoton seperti itu aja ceritanya, seperti itu. Enggak, banyak sekali kejutan-kejutan di ending ceritanya itu yang benar-benar tidak diduga. Mungkin itu dikit sekali ya yang bergabung. Ada yang bertanya mungkin teman-teman? Oh iya, untuk teman-teman yang mungkin bosan selama di rumah aja, bisa mengunjungi website dari Suara Sakeng Bali, dimana cara mengaksesnya yang sangat mudah, tidak perlu download aplikasi ataupun login, hanya dengan mengetik www.suarasakengbali di Google saja. Nah, di situ juga banyak sekali bahan bacaan, baik berupa cerpen, puisi maupun bahan bacaan lainnya. Sudah gratis, banyak manfaat lagi, seperti itu. Cerpen-cerpen berbahasa Bali tentunya ya. Atau yang ingin ikut dalam kegiatan baca cerpen online atau bedah buku, bisa menghubungi Bapak Putu Supartike secara langsung. Bapaknya juga sangat welcome sekali, jadi bisa ikut gabung bersama Suara Sakeng Bali, seperti itu. Oke. Tidak ada yang bertanya? Jadi semuanya udah paham ya? Ada yang bertanya? Mungkin bisa diajukan pertanyaannya. Tut Suara nggak bertanya, Tut. Nana tidak bertanya. Gugus tidak bertanya. Gak ada yang bertanya nih. Oke, negeri. Yang bertanya bisa langsung diketik di kolom komentar. Halo Pak Jul, baru bergabung bapaknya. Suhu. Tidak ada bertanya? Ayo. Gimana teman-teman? Sobat Pak, yang nonton dikit. Tidak ada yang bertanya? Hah? Bagaimana ini? Nana bertanya, Nah. Tut Suara bertanya, Tut. Iya. Bertanya iya. Gugus nge-love.
sepi sekali. Nggak ada yang bertanya kan? Wih, perang love nih berdua. Wah, nggak ada yang bertanya. Nggak ada yang bertanya, makin sedikit yang menonton. Oke, sudah berapa menit ini? Belum juga ada yang bertanya. Ini buku sangat menarik, sangat oke. Biar nggak ngekrik, jadi dalam buku ini pengarang-pengarang pemula seperti itu dapat meneladani ide-ide baru yang dituangkan oleh pengarang Bapak Putu Supardike dalam menampilkan Bapak beneran privasinya hanya teman. Aduh, gimana ya caranya? Mohon maaf Pak. Gimana ya? Oke, biar nggak ngeklik, jadi pengarang-pengarang baru atau pengarang lainnya dapat meneladani Bapak Putu Supardike atau cerpen yang ada di buku ini, yakni selalu ada ide-ide baru dalam menampilkan sebuah cerita. Nah, di mana meskipun berbagai tema yang beliau dapat dibuat atau cerita-cerita beliau itu sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, terlepas dari itu juga ending atau kejutan-kejutan yang beliau hadirkan dalam cerpen ini, seperti cerpen-cerpen dalam buku ini seperti itu. Jadi di awal pengarang memiliki pandangan atau perspektif seperti ini, tetapi dibantah dengan ending atau akhir cerita yang sangat-sangat tidak terduga. Seperti misalnya pada cerpen yang berjudul Anak Muani Ane Bangun Jam 2 Semengan. Nah, di sini jika dibaca di awal saja, jadi Devi sendiri memiliki perspektif atau pandangan di awal membaca bahwa dia adalah seorang yang mencari barang bekas seperti itu, karena diceritakan orang tersebut setiap jam 2 pagi pergi keluar rumah dengan membawa karung seperti itu. Tapi di endingnya ternyata laki-laki itu sedang menanti kekasihnya, atau cerita ini merupakan sebuah kisah cinta seperti itu. Ya Bapak, mohon maaf, privasinya tadi tergesa-gesa soalnya. Ya, gimana teman-teman? Gimana
nggak ada yang bertanya. Oke, kalau begitu nggih Pak, nanti Devi ubah. Jadi kesannya agak sedikit kaku, jadinya nggak ada tanya jawab. Makasih Mak. Oke, mungkin itu yang dapat Devi sampaikan. Jadi terima kasih. Sebelumnya terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut bergabung. Kemudian terima kasih juga kepada Suara Saking Bali yang sudah memberikan kesempatan untuk Devi, sehingga Devi dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan bedah buku online ini. Nah, suksema juga untuk Bapak Spatike, Pak Wayan Juliana. Loh, gimana ini Pak? Kemudian Bu Ari, kemudian teman-teman semua yang sudah support Devi, terima kasih banyak atas supportnya. Kemudian teman-teman SA PBB semester 6 juga tetap semangat, tetap semangat, pokoknya tetap semangat seperti itu. Jadi jangan apa namanya, jangan menyerah. Kita di semester atas memang sedikit agak, ya bisa dibilang jenuh mungkin. Tetap semangat dan pokoknya semangat, I love you full. Oke, demikian yang dapat Devi sampaikan. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materi ini tuh. Jadi sedikit agak kecewa juga ya. Ibu Putri, Ibu Kaprodi Tiang, Suksema juga mohon maaf Ibu sudah agak mengecewakan. Oke, mungkin demikian yang dapat Devi sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi Devi tutup untuk para Santi. Om Santi 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 Om.